orang nggak ada cahaya mati, nggak ada nur, dan jantungnya nggak bergerak mati. Tapi karena hal ini saudara, walau nggak ada cahaya dia hidup, walau dia kagak ngalir, dia punya darah, dia hidup. Walau dia mati tapi dia hidup. Mau kasih tahu nggak? Mau. Pengen tahu biasa apa pengen tahu banget? Begini, ingin kita tetap hidup, maka kita harus punya sesuatu. Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hadratul mukarramin, segenap para hadirin hadirat, para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang-orang tua, juga para sesepuh dan tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin, dan panjang umur. Dan yang saya hormati juga segenap para asatiz, para guru-guru, para ustadz sekalian, para santri alumni Pondok Pesantren Darul Mustafa, mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barakah. Terkhusus Sahibul Bait Al-Ustad Zainal Abidin, ya, Ustaz, Zainal Muttaqin. Karena ada Zainal Abidin, ada Zainal Arifin, ada Zainal Muttaqin. Ya, ada Zainal doang. Ini Zainal Muttaqin. Mudah-mudahan beliau ini panjang di dalam sehat dan manfaat berkah ilmunya, bisa bawa diri, bawa akhlak di tengah masyarakat, biar terus bertambah berkah, amin ya rabbal alamin. Juga seluruh keluarganya, anak, istri, ibunya, ayahnya, adiknya, semuanya biar juga dapat keberkahan, amin ya rabbal alamin. Terlebih khusus pada Al-Habib Ahmad Al-Attas, Al-Habib Fahmi bin Abdurrahman As-Segaf, juga yang akan datang Habib Rashid bin Yahya, Habib Ahmad bin Yahya, juga penceramah kita Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan kehadiran mereka ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sejarah kampung kita, biar bertambah keberkahannya,
Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya mau udah bosen ini ngomong saya mulu, orang kampung dewek ya gitu ya, dia lagi baik gitu. Makanya kalau kampung dewek mah ibarat nonjok kagak tapi marem gitu, ibarat lari nggak tapi kencang kampung dewek mah. Tapi karena memang permintaan dari Ustadz Jenal, sambil nunggu Habib Muhammad datang, ya sebentar saja saya naik dan bicara. Saudara-saudara sekalian, ini serius amat sih. Ngomongin apa ini saya? Gitu. Ada satu sholawat disebut sholawat Nurzati. Salawatan namanya Nurzati. Bunyinya begini: Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nuri dzati wasari wasirri sari bi jami'il asma'i wasifati. Apal nggak saudara? Belum ya? Ya belum, orang baru saya doang yang baca. Mau nggak saya kasih? Bacanya mau? Nggak ada tulisannya ya, langsung apal apa enggak nih? Susah langsung apal ya. Disebutnya sholawat Nur Zati gitu. Kalau di Cirebon apa namanya? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, ada jatinya tuh. Kalau di sini namanya Pondok Jati. Jadi ada sama juga, jati-jati juga. Pondok Jati, Sunan Gunung Jati, Sholawat Nur Jati. Ya kita mah nama doang, Pondok Jati gitu. Nah ini saudara, nggak apa-apa ya, sambil nunggu Habib ya. Ini Sholawat Nur Zati, saya kasih dulu perumpamaannya. Saya kasih perumpamaan biar bisa kepaham. Nah, ini kalau muludan nggak ada lampu, enak apa kagak? Nggak enak, oke. Karena ada lampu enak, karena dia terang. Bahasa Arabnya terang itu nur, cahaya namanya. Nah ini dia terang saudara, bukan tiba-tiba ada lampu di sini, bukan. Dia ada kabel yang nyambung ke tiang listrik, betul ya? Tiang listrik pindah lagi ke tiang listrik, ke tiang listrik, ke tiang listrik sampai ke gardu. Kalau gardunya meledak di sini mati. Ya. Jadi ini ada kabel yang nyambung. Terus di kabel yang ada di gardu, bukan dari situ sumbernya, nyambung lagi. Nyambung terus, nyambung sampai ke PLN. Dan bukan juga PLN saudara pusatnya, tapi dari PLN nyambung lagi, nyambung sampai ke bendungan Jatiluhur. Sampai ke bendungan jauh banget ya. Jatiluhur kan itu Purwakarta. Ada juga
Itu PLTA namanya, itu mah bukan PLTN, bukan PLN. Nyambung lagi saudara ke pusat pembangkit tenaga listrik, diambil dari matahari pusat tuh. Jadi ini kalau PLN mah pusat tenaga nuklir ya. Jadi sumbernya dari jauh, bukan di sini. Nah itu di kabel itu ada yang ngalir, setrum namanya ya, strom sampai kemari nyala dah tuh. Jadi ini terang nih, bukan ini yang terang, dari PLN terus jauh ya. Ini namanya nur. PLN itu pusatnya disebut zati, nur zati, pusat cahaya gitu. Satu tuh. Kedua, contoh yang kedua, kalau kita saudara nanam pohon pisang, cabangnya kita bacok, ada airnya nggak? Di atas tuh pohon pisang ada airnya nggak? Ada kan? Kan air mah kudunya ke bawah, bukannya ke atas. Tapi pohon pisang mah airnya ke atas. Air mah nggak ada bang yang dari bawah ke atas, air mah dari atas ke bawah. Tapi ngapa lempengan pohon pisang airnya dari bawah ke atas? Bari kagak ada mesin airnya. Ada nggak mesin air pohon pisang buat naikin air ke atas? Nggak ada kan? Tapi dia naik ke atas tuh. Tuh airnya ngalir. Kalau nggak ada airnya pohon pisang mati. Atau pohon yang lain kayak pohon apa itu saudara yang buat bikin layangan, bambu namanya ya. Nah, itu pohon bambu, kalau nggak ada airnya mati. Tiap-tiap hidup berarti ada, dan airnya nggak diem saudara, airnya jalan tuh, air tuh muter dia dari bawah ke atas ke bawah lagi. Kalau nggak percaya, pagi-pagi itu pohon pagi, sekarang udah kagak pohon bambu sih ya. Pagi-pagi pantreng tuh ujung pohon bambu, stuck aja jam 6 ya. Itu airnya ngucur tuh dari pohon bambu, buat obat batuk airnya. Betul gitu? Ini ngapa mulu dan ngomongin pohon bambu ya? Ya serah gua mau megang mic, mau pohon bambu mau apaan kek. Tapi yang saya omongin tentang listrik nyala sama pohonan hidup, paham begitu? Paham ya? Kenapa pohonan hidup? Karena ngalir, ada airnya. Kenapa ini terang? Karena sambungan ke PLN. Nah, bahasa Arabnya sinar yang mengalir itu disebutnya an-nuru zati. Bahasa Arab yang membuat terang semuanya. Dan bahasa Arabnya air yang mengalir di dalam tubuh setiap pohonan disebutnya asirrusari, rahasia yang mengalir pada tubuh setiap pohon sehingga hidup. Rasulullah tuh begitu adanya, Nabi Muhammad tuh seperti begitu adanya. Begini, ini makhluk dulunya nggak ada sama sekali saudara, gelap, nggak ada pisan, nggak ada orang, gelap, langit nggak ada, bumi nggak ada, kosong, kelontang, kering kelontang ya, gelap gulita, gelap. Yang ada cuman satu, Allah. Yang ada Allah doang, makhluk gak ada. Nggak ada malaikat, nggak ada manusia, nggak ada jin, nggak ada, semua nggak ada. Kalau orang, saya mau tanya, ban motor bulat apa gepeng? Bulat ya.
Tahu nggak permulaan bulatnya ban motor? Ban motor bulat, itu lempengan mana mula-mulanya? Hah? Ban motor bulat, itu lempengan mana permulaan bulatnya? Bingung nggak? Bingung sama, kita kagak tahu. Ini lempengan tulisan, ada tulisannya, belum tentu. Lempengan pentil kali, belum tentu. Yang tahu saudara, ban motor lempengan mana permulaannya, yang bikin ban motor orang Jepang. Lu tanya, dia yang tahu. Pertama dia netesin karet, lempengan mana tetesan pertama gitu. Jadi yang bikin, yang tahu tetesan pertama ban motor. Kita mah kagak tahu. Dah, alam ini sudah nyata adanya. Titik pertama adanya alam siapa? Kayak ban motor ya? Iya ya, titik pertama awal adanya alam siapa? Ya nggak tahu, karena kita bukan pencipta alam. Yang tahu itu yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngasih tahu sama Nabi Muhammad, Rasulullah dikasih tahu titik pertama diciptakan Allah Ta'ala itu tiada lain tiada bukan adalah yang malam hari ini kita sedang peringati maulidnya, yaitu junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu awal cikal bakal. Kalau nggak ada cikal bakal ya kagak jadi itu ban motor. Titik awal dulu, baru kemudian dituangin lagi itu karet sampai jadi ban motor. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak jadi ini alam jagat semesta raya gitu. Paham gitu? Apa tuh? Oh, itu ada kopinya. Ya kudu ada rokoknya kali. Masa kopi doang? Rokok kagak. Korek taruhin, cangkong, biar lengkap naruhnya. Kopi doang sama air putih kayak akuarium. Di kita cupang kali. Buat air putihnya. Udah nggak apa-apa, canda saya mah. Sudah. Nah, jadi awalnya saudara adanya itu makhluk siapa tadi? Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini nih cerita asal muasal. Ngeren. Ada satu kitab namanya Kashful Ghaibiyah. Jadi ini Nabi masih dalam bentuk cahaya. Dalam bentuk apa? Cahaya. Yang cahaya ini menerangi seluruh semesta alam. Bukan matahari, bukan. Jadi matahari ini ngambil dari cahaya ini nih, dari PLN pusat. Kalau nggak ada PLN yang ini, matahari redup gelap. Bukan bulan pula yang menerangi, tapi bulan ini ngambil dari sini nih, dari sumber cahaya ini, yaitu cahaya Nabi besar kita Muhammad. Ngeren. Itu cahaya saudara disuruh membaca tasbih 70.000 tahun. Dewek, nggak ada orang, nggak ada makhluk. 70.000 tahun. Banlah. Malaikat nggak ada. Rapih 70.000 tahun disuruh membaca takbir 70.000 tahun. Allah Akbar. Namanya tapa. Apa namanya? Tapa. Orang apa juga kalau pengen jadi harus tapa, ngosongin perut. Manusia pengen jadi lewat tapa, saudara.
Kemudian rapi 70.000 tahun, saudara disuruh takbir, baca Allahu Akbar 70.000 tahun lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, ini jagoannya datang. Yang kita tunggu apa ini? La ilaha illallah. Boleh mesen kayaknya muka sama badan sembabat banget. Dipakai Nabi juga cakep. Lah, ya mereka. Lah kita dipakai najapa niple ya. Dia mah cakep aja itu, gue bingung. Kita mah dandan aja jelek. Ya kita nih, dandan aja dandan. Ya jelek aja gitu. Emang bawaannya jelek gitu. Dandan jelek. Dia mah nggak dandannya cakep. Ya lihat apa noh? Kagak ada bosetnya. Lah kita lanang aja demen. Ya, ini kita lanang ngeliatnya resep gitu. Lebih gimana wadon. Udah emang pilihan. Ya kalau cucunya aja begini, bagian engkongnya. Tahu nggak? Itu. Cahaya di kita ngomong cahaya. Cahaya itu engkongnya dia. Ini kita lagi ngomong cahaya. Itu engkongnya. Makanya dia datang dewek, kita semuanya tenggelam. Ya, tadi kan dari rumah kita udah pakai baju main cakep-cakepan. Betul? Pas dia datang, niple semua. Gitu. Mau mencahayai semua. Nah, darab itu tapak tuh 70.000 dikali 4. Berapa itu? 128.000. 1000 tahun ini 1000 tahun, yang satu harinya saudara 1000 tahun. Yang 1000 itu satu harinya 1000 tahun. Hitung dewek dah, kalkulator nggak muat. Tapak. Udah rapi, panggil. Ya Muhammad, kasih nama sudah. Namanya Muhammad namanya. Irfa ra'sak. Udah sujud, suruh bangun. Nah, sudah bangun saudara, dari cikal bakal ini sudah tapak Rasulullah sendirian dalam bentuk cahaya doang tuh, cahaya, belum ada pala, belum ada tangan, belum ada bentuknya, baru sudah potensial untuk dipecah menjadi makhluk-makhluk yang lain. Cahaya ini dipecah, bray jadi langit. Itu kok bisa? Jangan ngukur kita, ini mah Allah urusannya, kita dikabarin doang, bukan suruh mikir jebol otak kita. Pakai kok bisa? Jangan diukur otak kita, dikabarin doang, biar tahu cahaya ini dibikin jadi langit. 7 lapis langit. Satu langit itu tebalnya 500 tahun dari Jamrud. Kalau jalan satu lapis langit tuh sampai tembus itu 500 tahun. Dari langit ke langit itu 500 tahun. Langit kedua 500 tahun. Itu mah kagak seberapa. Yang hebat mah yang menciptakannya. Itu dibuatnya dari cahaya itu. Kalau nggak ada cahaya itu tidak ada langit. Betul ya? Beb, udah kali. Kayak habis ini bahan. Iya. Nah, kemudian diciptakan lagi bumi, 7 lapis bumi. Saudara kalau jalan-jalan kemana-mana itu ngeliat gunung, ngeliat batu, ngeliat mutiara, ngeliat berlian, isi bumi itu, ngeliat batu bacan, ngeliat batu Garut yang mahal-mahal banget tuh. Ya, saudara jalan ke Kalimantan, Allahu Akbar, batu berlian di Kalimantan luar biasa. Itu diciptakan dari cahaya itu. Orang pada punya duit dagang batu berlian itu jualin dari cahaya itu. Disebut cahaya Nabi besar kita Muhammad SAW. Ibarat orang bikin ini saudara, ibarat orang mau berumah tangga, udah ada rumah dulu baru diisi orangnya.
Langit udah ada, bumi sudah ada. Itu di atas langit ada lagi, diciptakan lagi saudara, Lauhil Mahfud, gedenya meliputi langit yang 7 dari cahaya itu. Begitu ya. Dari itu diciptakan lagi 1000 kali langit bumi besarnya, disebut dengan arash. Dibikin arash segede-gedenya, gede banget, kagak terjangkau. 1000 langit masih legaan dia. Kayak saudara bawa batu kelereng 1000, saudara tebar di lapangan golf, legaan lapangan apa? Masih legaan lapangan ya. Nah ini langit bumi saudara, 1000 langit bumi ditebar di tengah aras, masih luasan aras. Allah tuh, perbuatannya Allah tuh, yang kita sembah tuh Allah. Diciptakannya bahan dasarnya cahaya itu. Cahaya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Diciptakan saudara malaikat buat di langit nih, biar malaikat penuh. Diciptakan di bumi manusia, diciptakan jin. Dari situ semua. Saya kasih tahu, kalau rumah cakep banget, di rumah sampai 2 lantai, cakep, gede, garasinya gede, mobil muat sampai 5 mobil, dalamnya luar biasa, tapi nggak ada listriknya. Enak nggak? Nggak enak ya. Rumah apa namanya? Rumah hantu, rumah kuntilanak. Cakep banget, kagak ada lampunya, kagak ada yang betah. Ini saudara, dari aras Lauhil Mahfud, 7 lapis langit bumi, surga neraka, nggak ada lampunya. Itu namanya surga hantu ya, langit hantu. Maka dari cahaya itu dibikin cahaya matahari, dibikin matahari buat menerangi langit, menerangi bumi. Itu diambil daripada cahaya Nabi besar kita Muhammad. Ada matahari itu siang, kalau malam supaya langit kelihatannya cakep, biar ada lampu kelap-kelip ya. Makanya sekarang kalau orang pada mampir jajan di pinggir jalan yang kelihatannya kayak kafe-kafe ya, iya tuh ada lampu-lampu pada gantung, itu niru. Kafe mah Allah udah bikin duluan, kafenya Allah, lampunya bulan sama bintang-bintang tuan. Ini dibikinnya saudara buat nerangin malam dari cahaya yang sumber itu, cahaya yang tapak, cahaya yang pernah tapak 208.000 tahun. Cahaya itu dibikin matahari. Akhirnya itu matahari nerangin, siang terang matahari, malam terang bulan, berikut bintang-bintang, dan akhirnya dibikin saudara bisa terang adanya listrik yang seperti begini, yang bersumber daripada matahari. Siangnya itu ditarik, dia punya cahaya, akhirnya menerangi semuanya. Ini yang disebut dengan an-nuru zati. Jadi ada sholawat nur zati. Jadi semua cahaya yang menerangi alam semesta itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah paham begitu? Jadi dari sini kemana larinya? Terus ke matahari, terus ke Rasulullah. Nyambungnya dipotong tuh kabel listrik, ya mati semua ya. Kabel listrik dipotong, mati semua. Nggak ada lampu nyambung ke Rasulullah, mati semua. Ada sambungannya, jadi ada kehidupan. Nah, kedua, kalau orang hidup jantungnya bergerak apa enggak? Bergerak.
jantungnya berdenyut atau tidak? Berdenyut. Denyutnya jantung memompa darah, dek dek dek, tuh darah pompa. Kalau darahnya berhenti, orangnya lewat. Darahnya nggak bergerak nih, mampet. Orang makan jeroan mulu. Kata dokter juga, makan santan mulu, ya. Ini nggak boleh makan santan. Kata dokter nggak boleh. Dimakan, darahnya berhenti. Jadi jantung berdetak, saudara, itu mengirim darah ke sekujur tubuh sampai ke otak. Ini kayak puunan yang airnya ngalir. Kalau air kagak ngalir, puunan mati. Kalau darah kagak ngalir, orangnya mati. Kok bisa ngalir? Kan nggak ada yang ngompa. Saya tahu. Kok orang bisa ngalir darahnya? Kan nggak ada yang ngompa. Kan dia nggak bombok kompa. Kalau ada diketek-ketek tiap hari, nggak, darahnya ngalir terus. Oh, itu yang disebut dengan asirusari. Ada rahasia yang mengalir di alam jagat raya. Rahasia itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang di pohon bambu, dia hidup, airnya bisa dorong ke atas, saudara. Yang bisa air dari atas ke bawah, dia bisa dorong ke atas, tuk 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 tuk, saudara. Itu disebutnya asirusari, rahasia dari Nabi Muhammad. Oh begitu? Ya begitu. Orang dari lahir, saudara, hidup 70 tahun, 80 tahun, detak jantungnya terus bergerak, tak 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 tak. Kata dokter pusatnya di jantung, gitu nggak kata dokter? Tapi dokter nggak mikir lagi dari jantung kemana, dok? Lu pusatnya jantung doang, tanya lagi dong dari jantung kemana? Iya ya, nggak sampai saya sekolahnya sampai jantung doang. Saya nggak diajarkan sama dosen saya dari jantung kemana. Anak kasih tahu ente dokter, dari jantung detak itu ada yang disebut dengan asirusari. Ada rahasia yang mengalir di sekujur tubuh manusia. Maka itu orang bisa hidup kalau melihat dari rumusan makhluk yang pertama, dia bisa hidup karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua nih jadi di dalam tubuh kita sesungguhnya ada sir rahasia dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hidup. Makanya ini alhamdulillah berkat adanya Rasulullah gitu. Kalau orang di kampung ada kiainya se-RT pakai dihaulin, itu juga umurnya kagak lama pakai dihaulin. Perjuangannya nggak banyak, yang jadi kiai 5 orang. Nih yang menjadi sirrusari, yang menggerakkan seluruh alam semesta, yang bersumber dari Allah Ta'ala, yang menjadi cikal bakal adanya makhluk, yang membuat perputaran planet-planet bergerak, saudara, yang darah di dalam tubuh bisa berputar bersumber daripada jantung seseorang. Itu seluruh sesungguhnya ada rahasia yang mengalir yang disebut dengan sir Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi cahaya itu redup, mati redup. Kita mati udah jantung nggak bergerak, berhenti cep. Nah, saya mau kasih tahu nggak nih? Orang nggak ada cahaya mati, nggak ada nur, dan jantungnya nggak bergerak mati. Tapi karena hal ini, saudara, walau nggak ada cahaya dia hidup. Walau dia kagak ngalir, dia punya darah, dia hidup. Walau dia mati tapi dia hidup. Mau kasih tahu nggak? Mau. Pengen tahu biasa apa pengen tahu banget? Begini, ingin kita tetap hidup, maka kita harus punya sesuatu. Apa sesuatu itu? Ilmu dari Rasulullah.
Itu jawabannya. Jadi di dalam tubuh kita jangan cuma ngalir detak jantung, mengalirkan darah saja, harus ada ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu nanti yang ngalir sampai dikubur dia hidup, sampai di akhirat dia hidup, badannya dia mati karena ada ilmu dari Rasulullah. Ini yang disebut dengan nurun hakiki, cahaya yang sebenarnya, cahaya ilmu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau detak jantung mah nggak pakai dicari, emang Allah kasih, ya kan? Matahari juga Allah kasih. Kalau ilmu nggak dikasih, harus dicari. Makanya harus ngaji gitu. Paham ya? Dari awal saya mau ngomong begitu, kudu ngaji. Cuman kalau langsung ngomong ke situ kan orang kata gini, ya itu lagi aja. Gue juga udah tahu itu mah ngaji. Ya biar tahu asal usulnya, kenapa mesti ngaji. Kalau nggak ada ngaji ntar mati, kita punya cahaya zahir, mati kita punya badan, detak jantung habis, mati habis sudah. Tapi kalau ada ilmu dari Rasulullah, kita bakal terang terus di alam kubur. Paham ya? Hidup di alam kubur, terang terus di alam kubur. Ilmu yang kita amalkan, sholat duha, baca Quran, tasbih, jujur sama orang tua, sayang sama anak, sayang sama bini, gitu. Kemudian sayang sama teman, baik bersahabat sama tetangga, murah senyum, murah bahasa, gitu kan? Itu yang begitu-begitu. Jangan dikira biasa-biasa aja. Itu cahaya dari Rasulullah yang bikin terang di dalam kubur dan hidup di dalam kubur. Makanya jangan jauh-jauh sampai meninggal, ngaji sampai mati. Paham tuh ya? Jangan begini, muludan doang, ngaji ora. Lah coba itu. Mah kalau ngaji mah kagak ada kemulinya. Lalu mah kembuli mulu. Jangan maulidan doang, ngaji bang. Gitu. Nggak perlu kenal. Ngaji. Udah gede-gede, udah tua-tua pada ngaji. Jangan nggak ngaji. Sebab di situ itu cahaya yang bikin kita hidup di dalam kubur nantinya. Kalau matahari mah habis, warung terang banget juga. Kok bisa habis? Ya kita mati udah nggak ketemu matahari. Ya, bulan juga habis. Kita mati nggak ketemu bulan. Itu badan gagal banget juga habis. Kita mati badan udah nggak ada. Bini cakep banget juga habis. Emang apa? Ya kalau bini mati duluan, atau kita mati duluan kan namanya nyasat ya. Emang mau ngelonin bangke kan enggak. Walaupun cakep banget juga ya, pikirin diri sendiri, mesti ada ilmu dari Rasulullah. Ngaji, deketin guru, deketin ulama. Nah ini terdengerin nih nasihat dari Habib Muhammad, biar jadi sinar di hati kita, membekali untuk kita hidup selamanya sampai di alam akhirat nanti adanya. Ya, ini yang ngaji sama Ustadz Jenal, saudara, ini yang Sahibul Bait, ngaji terus, jangan berhenti, gitu. Yang dekat-dekat ngaji, jangan nggak ngaji, gitu. Gua ngaji orang paham, terus paham. Ini mah lagi nerangin badan. Emang begitu? Kalau dibilangin, gue mau ngaji malu, belum bisa sembayang. Gue mau ngaji malu, belum bisa sembayang. Kalau perlu jangan pakai sembayang. Saking kudu ngaji. Gue mau orang bisa sembayang, jangan sembayang sekalian. Lu ngaji aja. Nanti lu mah bakal disembayangin. Yang penting mah disembayangin walaupun orang sembayang. Nanti ya, saking pentingnya ngaji, bukan kudu paham, bukan jadi ustad, bukan kudu jadi kiai. Ngaji aja, duduk kalau perlu dari rumah bawa kopi. Paham ya? Ngerokok, jangan rokok ustad diisep. Pala lu. Hah? Ya kualat double, kualatnya. Orang-orang bawa rokok ustad habis. Ustad pas nengok bener rokok gua mana isinya? Buset diisepin dia. Nggak apa-apa saudara, walaupun datang niat mau ngisepin rokok ustad nggak apa-apa. Ya,
tuh Ustadz injek aja sekalian. Gitu. Ngaji di tempat ilmu, di situ cahaya Rasulullah yang hakiki, bukan matahari, bukan bulan. Disitulah hidup yang hakiki, bukan detak jantung. Hidup yang hakiki itu hidup dengan cahaya biar selamat di dalam kubur, tak ada siksa, berkah duduk di majelis ilmu. Paham tuh? Biarin kita tidur baik juga, asal datang lenggutan. Orang nanya, lu ngaji apa? Jangan nanya, gue pules. Gitu. Gue mau pengen selamat di akhirat, bukan pengen jadi ustad. Orang kata aja lu ngaji jangan paham, ya gue ikutin bener-bener. Gue asal mau paham, gue pules buru-buru. Jangan sampai gue paham. Kalau gue sul khotimah, gue tuntut Rasulullah. Bang, apa begitu? Orang cahaya ilmunya gue dapet, gue ngaji di majelis taklim, masa sul khotimah? Kan cahaya Nabi, ini ada ikatan kepada Nabi Muhammad. Makanya supaya meninggalnya husnul khotimah, Nabi yang jamin, ada tali berantai kepada Nabi Muhammad. Betul? Gitu. Nggak usah dipikirin Ustadz mah, dia mah ada yang mikirin. Nanti ya, kalau orang ngaji begini, gua kalau ngaji bayaran, jangan bayaran. Kalau perlu giliran mau tawakupan berhenti. Lo pakai mikirin bayaran, asal tahu. Nih saya pesan, ngaji biar rajin, asal mau tawakupan berhenti. Biar ustaz mampus kalian. Dia punya anak, punya bini, jangan biar kagak pada makan anak bininya. Mikirin tawakupan, datang terasal mulain lagi. Asal mau tawakupan begitu ya nggak apa-apa. Yang penting selamatin diri. Ya begitu ya. Gue ngomong kelamaan ini. Udah cukup dah. Gitu. Mohon maaf ya, saya orang Banyol. Saya mau orang sini. Jadi ngomong begini baik udah. Akhirul kalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.